Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui perbedaan atau hasil uji coba selama ini dari penerapan sistem jadam, yaitu Livemol, kemudian kompos ampas JLF, dan juga kompos yang berbahan daun kering, kemudian ranting dan juga serpian kayu. Ini kebetulan saya tempatkan di satu tempat ini, tapi tidak saya campur ya, saya campur utuh, tapi bertingkat. Yang bagian paling bawah adalah Livemol, kemudian tengah ini saya taruh kompos JLF, kemudian yang paling atas itu kompos daun kering, ranting dan kayu. Nah, ini semua sudah saya proses kurang lebih sekitar 1 bulan. Terus beberapa hari yang lalu saya takut kalau nanti kehabisan, jadi saya ambil, saya tempatkan di satu karung ini, tapi tetap bertingkat atau terpisah. Di bagian paling bawah itu Livemol, kemudian ini kompos JLF, yang di atas kompos daun kering dan ranting. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat ya, ini bagian-bagian yang benar-benar terpisah. Nah, ini kelihatan sekali untuk komposnya ya. Ini adalah kompos murni daun serta ranting dan kayu ya ini. Nah, ini serpiannya masih kelihatan banget. Kemudian ini kita pisahkan dulu. Nah, ini ampas JLF nya juga kelihatan banget ya. Ini kelihatan bedanya untuk ampas dari JLF. Kemudian yang ini, nah ini yang merupakan Livemol ya. Ini Livemol. Ini kelihatan banget ya bedanya ya. Sekarang kita kupas satu persatu. Ini memang untuk ampas JLF nya kemarin memang hanya sedikit ya yang saya ambil. Ini bekas kulit telurnya juga masih ada. Ini untuk Livemol ya, perlu Anda ketahui Livemol yang saya proses sendiri ini secara alami, tapi saya membuatnya sendiri ini ya. Jadi bukan mengambil dari alam. Ini bahan, semua bahannya itu sama persis dengan kompos. Sama persis dengan kompos, yaitu daun kering, kemudian ranting-ranting dan juga serpian-serpian kayu. Akan tetapi kondisi dari kompos itu sendiri seperti ini. Jadi ini proses kurang lebih sekitar 1 bulan. Kemudian saya tempatkan di karung tadi. Itu adalah baru sekitar beberapa hari. Jadinya seperti ini. Kita lihat. Ini berarti kurang lebih 1 bulan dan 1 minggu proses. Sementara untuk yang ampas JLF sedikit berbeda bahannya ya. Ampas JLF yang saya komposkan ini sedikit berbeda. Bahannya dari daun-daun
gulma, kemudian sisa ampas dapur ya, kemudian ranting-ranting yang masih hijau, jadi berbeda dengan bahan dari leaf mold sama kompos, tapi kurang lebih mendekati sama, cuma ditambahkan dengan ampas dapur ya, sisa dapur. Ini seperti ini, hasilnya bagus. Ini kayaknya kualitasnya lebih bagus daripada kompos yang diproses ya. Walaupun kompos ini sendiri memang sudah, kalau kita lihat memang sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Kemudian kita menuju ke leaf mold. Nah ini leaf mold ini istimewa ini. Ini leaf moldnya sangat istimewa. Ini meskipun dalam waktu yang agak singkat ya. Ini saya tempatkan di lahan dan saya proses seperti video yang sebelumnya, ternyata jadinya seperti ini. Dan ini sudah sangat siap untuk digunakan sebagai media tanam. Akan tetapi serpian-serpian ranting seperti ini perlu kita buang dulu atau kita pisahkan ya. Ini sudah hampir seperti tanah, tapi sangat gembur, sangat bagus ya. Sangat bagus ini. Inilah kalau kita membuat leaf mold memang luar biasa. Leaf mold memang hal yang paling bagus menurut pendapat saya. Sementara untuk ampas dari JLF yang kita komposkan, ini ternyata juga bagus banget ya. Tapi masih kalah sama leaf mold kalau menurut saya ini. Ini dari visual sudah kelihatan sudah sangat siap. Jadi artinya nanti kalau kita pergunakan untuk media tanam itu sudah langsung bisa terserap dengan baik. Nah sementara yang kompos dari bahan yang sama itu prosesnya sedikit lebih lama ya, harus lebih lama. Ini sebetulnya kalau menurut saya sih bisa dipergunakan untuk media tanam dalam umur 1 bulan, akan tetapi harusnya kita selesaikan dulu mungkin kurang lebih sekitar 2,5 bulan baru bisa siap. Nah karena nanti tetap akan saya pergunakan untuk media tanam, ini nanti saya akan ayak ya, saya ambil yang benar-benar sudah halus. Artinya apa? Kalau yang sudah halus itu sudah siap untuk dipergunakan sebagai media tanam. Sementara yang ampas JLF ini sebetulnya sudah matang ya, tapi karena beberapa bagian yang masih belum selesai terurai, tetap juga akan saya pisahkan, saya ayak. Tapi seandainya kita lagi malas, seandainya kita sedang tidak mood untuk membersihkan, ini ampas JLF yang sudah kita komposkan sudah bisa kita pergunakan langsung sebagai media tanam ya. Kemudian untuk leaf mold, nah ini leaf mold ini yang istimewa. Kalaupun misalnya nggak pingin rapi-rapi banget ya, nggak pingin rapi-rapi banget, ini sisa kayunya pun, nah ini ranting-ranting kecilnya ini pun sudah tidak masalah, kayaknya sudah memang benar-benar netral. Ini untuk perlu Anda ketahui, ini untuk leaf mold itu saya menggunakan pengurai atau dekomposer yang saya aplikasikan yaitu JLF sama JMS ya. Tapi penempatannya di tanah, otomatis dia jauh lebih sempurna karena mikroorganisme asli yang berada di dalam tanah itu yang mempengaruhi dengan suhu yang diatur oleh tanah juga. Sementara kompos dengan bahan sama dengan leaf mold tersebut itu menggunakan dekomposer yang sama sebetulnya ya. Akan tetapi karena ini penempatannya dalam karung, murni dalam karung, sejak awal dalam karung ya, jadinya prosesnya lebih lama. Nah, tuh. Jadi
Untuk kompos daun kering, ranting dan seterusnya, saya sarankan jika mau digunakan secara langsung untuk media tanam, komposkan dengan sempurna. Kurang lebih sekitar 2,5 bulan lah sampai 3 bulan. Kalau 1 bulan memang masih belum maksimal, belum bagus ya. Yang dikhawatirkan adalah nantinya banyak pengurai yang masih berproses sehingga media tanam jadi panas dan seterusnya, nanti bisa merusak perakaran. Tapi karena mau saya pergunakan untuk media tanam, akan saya ayak, saya pisahkan, yang halus saja yang saya pakai, yang sedikit kasar saya ambil semua. Nah, ini bukti dari prosesnya juga belum selesai. Ini banyak rumput-rumputnya yang belum terurai, yang masih bisa hidup di sini. Meski demikian, ini adalah satu terobosan. Jadi kompos ini pun bisa kita manfaatkan ya. Misalnya kita tidak punya lahan, otomatis pembuatan leaf mold, tidak punya tempat di bawah pohon besar, tidak punya tempat yang rindang, otomatis untuk pembuatan leaf mold sulit dilakukan, dan bisa dilakukan untuk membuat kompos. Jadi semua harus menyesuaikan dengan kondisi. Bisa kita pilih mana yang terbaik, mana yang berkesempatan Anda gunakan. Nah, kalau saya pribadi tetap biar bagaimanapun juga leaf mold itulah adalah yang terbaik. Di ini kita bisa lihat bisa sangat efisien, baik waktu, tenaga maupun kualitas itu jauh lebih baik daripada yang lain ya. Jadi prosesnya harus kita buat menjadi leaf mold. Oke, saya rasa cukup kupasan hari ini, perbedaan antara leaf mold kemudian kompos ampas GLF dan juga kompos murni yang berbasis SOP Jadam. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Jadam ini akan sangat membantu dalam bertani kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.